Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita masih tetap membahas tentang penataan produk sesuai prosedur operasi standar. Untuk bisa memahami materi ini, simak video yang berikut ini. Terima kasih. Dalam melakukan kegiatan penataan produk, harus mengikuti standar prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan, sehingga peningkatan omset akan tercapai. Prosedur operasi standar itu dijadikan acuan oleh karyawan dalam melaksanakan tugasnya secara profesional dan andal. Dalam mempersiapkan produk yang ingin ditata, pengelompokan produk penting untuk dilakukan guna memudahkan penataan dan pencarian produk oleh konsumen yang ingin membeli. Pengelompokan produk berdasarkan 3 kategori, yaitu 1. Berdasarkan jenis produk. Produk supermarket yang akan ditata harus dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Contohnya, produk food, non-food, fresh, peralatan rumah tangga, fashion, dan lain-lain. Pengelompokan harus sudah dilakukan sejak produk disimpan di gudang. Pengelola supermarket harus membuat daftar jenis produk yang akan ditata. Daftar kelompok produk akan digunakan untuk membuat perencanaan layout produk atau planogram. Apa itu planogram? Planogram adalah perancangan visual yang mengatur penempatan barang dagangan pada rak yang biasanya dibuat oleh visual merchandiser atau tim marketing. Kelompok produk yang kedua adalah berdasarkan merek produk. Setiap jenis produk akan dikelompokkan lagi berdasarkan mereknya. Pengelompokan ini dilakukan karena satu jenis produk dapat dibuat oleh lebih dari satu perusahaan, sehingga mereknya juga akan berbeda-beda. Contohnya adalah merek sampo, seperti ada Sunsilk, Dove, Pantene, dan Rejoice. Penataan produk untuk satu jenis produk biasanya dipajang pada rak yang sama dan dipajang berdasarkan mereknya. Pengelompokan produk sesuai dengan jenis dan mereknya akan memudahkan pramuniaga dalam penataan. Pengelompokan produk yang ketiga adalah berdasarkan ukuran produk. Produk dijual dengan ukuran yang berbeda-beda. Oleh karena itu, produk harus ditata berdasarkan ukurannya. Contoh, produk minyak goreng refill. Pengelompokannya dapat berupa ukuran 500 ml, 1 liter, 2 liter, dan seterusnya. Pengelompokan dan pengklasifikasian produk di supermarket disebut point of sale, yang biasanya disusun dengan urutan ukuran produk, jenis produk, merek produk, submerek produk, spesifikasi produk, dan warna produk. Kemudian, untuk apa pengelompokan produk itu harus dilakukan? Pada proses pemajangan produk, aspek seni harus diperhatikan, baik pajangan di luar maupun pajangan dalam toko. Selain keindahan, penataan produk, klasifikasi produk juga harus diperhatikan agar terkesan rapi. Tujuan dari pengelompokan produk bagi seorang produsen itu antara lain 1. Mempermudah penyimpanan di gudang. 2. Mempermudah penataan di ruang pajang. 3. Mempermudah pengambilan dari gudang atau tempat pemajangan. 4. Mempermudah pengawasan dan pemeliharaan. Kemudian tujuan pengklasifikasian produk bagi konsumen antara lain adalah 1. Memudahkan dalam mencari dan memilih produk yang akan dibeli. 2. Memudahkan dalam berbelanja. Sebelum melakukan penataan produk,
peralatan dan perlengkapan yang digunakan dalam display tentunya perlu dipersiapkan. Di sini saya akan menjelaskan peralatan display produk supermarket dan peralatan penataan produk fashion dan sport. Untuk peralatan display produk supermarket, peralatan yang dibutuhkan untuk memajang produk supermarket yang meliputi kategori food, non-food, household, toys, stationery, fresh, dan kosmetik, yaitu sebagai berikut. Ada gondola, shelving, wagon, end gondola, ambalan, showcase, showcase sealer, bins, dan frozen island. Untuk peralatan penataan produk dan sport, agar produk fashion dan sport itu mudah ditata, peralatan penataan sangat dibutuhkan. Berbagai peralatan yang diperlukan antara lain sebagai berikut. Ada mannequin dress, torso, presentation table, back wall, waterfall, platform, wagon, dressmaking, tea stand, gawang, hanger, ambalan, single hook, bracket, dan piramida. Selain peralatan penataan produk yang perlu dipersiapkan dalam penataan produk, ada beberapa perlengkapan yang biasanya diperlukan. Antara lain sebagai berikut. Ada SKU, kemudian PUP, ada CUC, dan ada PLU. Prosedur operasi standar atau standar operating procedure digunakan sebagai pedoman bagi pelaksana, alat komunikasi, serta alat bantu pengawasan, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan secara konsisten. Fungsi dari prosedur operasi standar sudah kalian pelajari di pertemuan kemarin. Begitu juga dengan pengelompokan jenis produk, sudah kalian pelajari kemarin, yang secara umum produk itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu produk konsumsi dan produk industri. Untuk produk konsumsi sendiri itu ada convenient goods, shopping goods, kemudian ada specialty goods, dan ada unsold goods. Demikian juga dengan produk industri. Sudah kalian pelajari di pertemuan minggu kemarin. Sebelum dipajang, biasanya produk terlebih dahulu diberi label. Namun, suatu produk boleh saja tidak diberi label, asalkan sudah memiliki barcode. Label produk harus memuat tanggal penerimaan produk atau receiving, kode produk, kode supplier, barcode, harga produk, serta informasi yang sesuai merek, tipe, dan ukuran produk tersebut. Saat berbelanja di supermarket, konsumen sering menjumpai label harga pada rak toko. Label yang dicantumkan pada rak display inilah yang disebut dengan price card atau price label atau label harga. Pada price card, biasanya barcode atau kode barcode juga dicantumkan. Lalu ketentuan apa saja yang harus diperhatikan pada pelabelan produk? Di sini antara lain ada price card atau label harga itu tidak boleh rusak. Price card harus sesuai dengan produk yang dipajang. Price card harus diletakkan tepat di depan fisik produk. Price card ditempel rapi di tempatnya, tidak menutupi produk dan hal-hal penting yang ada di produk tersebut.
tidak boleh miring, serta bagi produk yang sama label harganya, label ditempelkan pada tempat yang sama. Prosedur operasi standar penataan produk adalah langkah-langkah yang harus diikuti oleh karyawan saat menata produk agar menarik perhatian pengunjung toko atau calon konsumen. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menata produk bagaimana? Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menata produk sebagai berikut. Yang pertama, ada isi bagian depan toko terlebih dahulu. Maksudnya, calon pembeli itu akan lebih tertarik jika melihat toko yang produknya itu banyak dan kelihatan penuh. Karena mereka akan dapat leluasa untuk memilih produk yang mereka inginkan. Oleh karena itu, kesan penuh pada toko harus ditampilkan dengan mengisi bagian depan atau etalase terlebih dahulu. Yang kedua adalah perhatikan warna produk. Produk dengan warna yang cerah hendaknya ditempatkan di bagian yang paling mudah dilihat oleh pengunjung toko. Selain itu, warna cerah yang diletakkan bersebelahan dengan warna cerah lainnya akan memberikan kesan segar dan menarik. Contoh yang dapat diterapkan adalah memadukan warna kuning, orange, dan merah, sehingga perhatian dari pengunjung toko akan lebih cepat didapatkan. Yang ketiga adalah desain menarik sebagai jangkar. Produk yang tidak atau kurang terkenal, tetapi memiliki desain atau model yang sangat menarik dan inovatif, dapat diletakkan berdasarkan dengan produk yang terkenal yang justru didesain dengan biasa saja. Ini adalah strategi dengan menggunakan desain yang menarik sebagai jangkar atau penarik yang disandingkan dengan produk yang sudah terkenal. Harapannya, pengunjung akan tertarik untuk membeli keduanya karena dua alasan, yaitu desain menarik dan merek terkenal. Yang keempat adalah produk laris di bawah. Maksudnya di sini adalah bahwa pada toko retail, produk yang laris itu ditata atau diletakkan di bagian bawah. Hal ini dilakukan, produk tersebut akan tetap dicari oleh konsumen, tidak peduli di mana produk tersebut diletakkan. Konsumen sudah hafal dengan bentuk produk tersebut, sehingga mudah ditemukan. Sementara itu, produk yang kurang terkenal dapat diletakkan sejajar dengan pandangan mata pengunjung. Yang kelima adalah kemasan besar di kanan. Maksudnya adalah untuk produk dengan kemasan besar biasanya diletakkan di sebelah kanan. Hal ini dilakukan agar kebiasaan manusia menggunakan tangan kanan sehingga kemungkinan terpilihnya produk dengan kemasan besar akan semakin tinggi. Jadi sebelah kanan di sini adalah maksudnya di saat konsumen itu menghadap produk yang ditata. Itu di sebelah kanannya dari konsumen. Yang keenam adalah pengelompokan produk. Kelompokkan produk dengan kategori yang sama pada tempat yang berdekatan. Tempatkan juga produk pelengkapnya berdekatan. Hal ini dilakukan untuk membantu mengingatkan pengunjung akan kebutuhannya. Contoh, teh. Teh itu pelengkapnya itu apa? Gula. Sehingga antara teh dan gula itu penataannya bisa berdekatan. Yang ke-7 adalah tempatkan produk impulsif di kasir. Bahwa kebiasaan pengunjung saat antri di kasir adalah memperhatikan sekelilingnya. Tempatkan beberapa produk yang unik dan menarik di area kasir. Hal ini dapat mengingatkan pengunjung akan kebutuhannya dan juga menarik pengunjung untuk membeli jika harga produk tersebut terjangkau.
Itulah materi untuk pertemuan hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan selalu bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.